Pengacara tolak ijazah palsu usaha gak punya malu, tipu UGM, Zainal Mustafa tetap hadir dalam sidang perdana gugatan terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, meski telah ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen, Kamis, 24 April 2025. Berdasarkan pantauan di YouTube Tribun Solo, Zainal tampak bersama anggota tim kuasa hukum lain dan kliennya yang juga merupakan seorang advokat, Muhammad Taufik di halaman Pengadilan Negeri, PN, Solo sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, sidang bakal digelar pukul 10 WIB di ruang sidang Kusuma Atmaja. Taufik menjelaskan bahwa kasus yang menjerat Zainal tidak ada kaitannya dengan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi. Dia juga tidak masalah jika Zainal nantinya berujung dijebloskan ke penjara lantaran masih ada kuasa hukum tipu UGM lainnya. Kasusnya, Zainal, tidak ada kaitannya dengan ijazah Jokowi, dan saya secara profesional karena perkaranya Zainal Mustafa menyangkut dengan masalah besar dan tidak menjadi problem bagi kami karena tipu UGM ini ada 10 lawyer, jelasnya. Sementara, Koordinator Tim Kuasa Hukum Tipu UGM, Andika Dian Prasetyo, juga mengungkapkan bahwa penetapan tersangka terhadap Zainal tidak memengaruhi jalannya proses hukum terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi. Andika menuturkan nantinya Zainal akan menyampaikan sikap terkait penetapan tersangka terhadap dirinya. Perkara itu kan sebenarnya sudah lama, jadi itu tidak mengganggu aktivitas atau gugatan dari tim tipu UGM. Jadi, rekan kami Pak Zainal Mustafa itu akan menyampaikan sikap. Jelas Andika pada kesempatan yang sama. Sebelumnya, Zainal resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Sukoharjo terkait pemalsuan dokumen ijazah perguruan tinggi pada Senin, 21 April 2025, lalu. Penetapan tersangka terhadap Zainal berawal dari adanya laporan sesama advokat bernama Asri Purwanti pada 16 Oktober 2023 lalu. Adapun Zainal dilaporkan atas dugaan pemalsuan dokumen terkait proses pendidikannya ketika menempuh pendidikan sarjana di Universitas Surakarta, UNSA. Kami sudah melaporkan sejak 16 Oktober 2023, dan kasus ini cukup tersendat karena yang bersangkutan saat itu ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, ujar Asri saat dikonfirmasi tribunsolo.com, Rabu, 23 April 2025. Menurut Asri, surat penetapan tersangka akhirnya diterima pada 21 April 2025. Ia juga telah menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, SP2HP, dari kepolisian. Pasal yang disangkakan adalah pasal 263 ayat 2 KUHP karena tersangka menggunakan nomor induk mahasiswa, NIM, milik orang lain, yang ternyata berasal dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS, jelasnya. Asri menyebut, kecurigaan terhadap dokumen pendidikan Zainal muncul sejak tahun 2019. Saat itu, ia melakukan pengecekan ke Lidikti wilayah Henam Semarang dan mendapatkan informasi Zainal adalah mahasiswa pindahan dari UMS ke UNSA. Tapi setelah kami telusuri lebih lanjut ke UMS, ternyata ZM tidak pernah kuliah di sana. NIM yang ia gunakan ternyata milik Anton Wijanarko, mahasiswa yang sudah drop out dari UMS, ungkapnya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Zainuddin membenarkan penetapan status tersangka terhadap Zainal. AKP Zainuddin menegaskan, ZM dijerat dengan pasal 263 ayat 2 KUHP tentang penggunaan surat palsu dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.